Jadi gini, pacaran zaman sekarang tuh udah kayak ujian akhir hidup. Kalau kalian nggak cemburu, kalian dianggap nggak sayang. Kalau kalian nggak stalking mantannya, kalian dianggap nggak serius. Sebenarnya ini semua bukan hubungan, tapi crime scene. Sekarang baca chat sebelum tidur, itu kewajiban setiap malam. Kalau nggak dibaca, ya kalian tahu sendiri kan gimana akibatnya. Dan ketika kalian udah tertidur pulas, di sisi lain kehidupan kalian sedang dispionase sama agen rahasia. Pasangan kalian tiba-tiba jadi detektif dadakan. Dari mulai stalking sosmed kalian, stalking mantan kalian. Dan yang lebih ekstrimnya, bahkan pasangan kalian bisa ngehack Spotify kalian. Cuma buat ngeliat apa yang kalian dengerin sebelum tidur. Gua jamin, 90% dari kalian yang nonton ini pernah jadi korban atau pelaku dari sikap bucin 2.0, di mana generasi yang menormalisasi hubungan toxicity. Nah, di video ini gua mau bedah kenapa pacaran zaman sekarang bisa lebih toksik daripada sinetron Cinta Fitri. Ini pengalaman lintas generasi gua. Lagi-lagi ini tuh didukung sama gap yang terlalu jauh. Bukan di umur tapi di perilaku. Dan didukung sama evolusi teknologi. Jadi transisinya nggak ada sama sekali. Padahal umur nggak jauh-jauh banget. Dulu bucin itu sederhana. Nungguin doi pulang sekolah, anterin jajan, atau kalau udah nekat nulis surat cinta pakai cat warna merah biar lebih dramatis. Tapi kalian bisa lihat sekarang. Pasangan kalian bisa nge-hack Spotify kalian cuman buat lihat lagi, dengerin siapa. Bikin fake account buat ngetes kesetiaan kalian. Bisa masuk ke DM kalian buat lihat chat apa aja yang ada di archive. Sampai beli premium Snapchat mantannya cuma buat lihat dia lagi ngapain. Dan mulai sekarang kalian harus curiga. Kalau pasangan kalian tiba-tiba pinjam handphone kalian, bisa aja dia install aplikasi parental control diam-diam buat ngawasin kalian 24 jam. Dan ini beneran terjadi guys. Gua pernah bikin eksperimen dengan ngirim 100 DM lewat X ke 100 orang random. Hasilnya 75% ngaku pernah ghosting. Rapi 90% marah kalau di ghosting balik. Dan 80% ngaku pernah kepo lokasi pasangannya, tapi 95% marah kalau pasangannya yang kepoin mereka. Logika dari mana ini? Dan ini semua terjadi bukan hanya di generasi sekarang, tapi udah menular ke generasi sebelumnya. Dan faktor penyebabnya banyak banget. Tapi di sini gue akan bahas beberapa poin yang menurut gue jadi faktor paling umum. Pertama, lagi-lagi sosial media jadi penyebabnya. Di mana algoritma ngasih kalian konten couple estetik. Pasangan yang kelihatan perfect di sosmed karena selalu dapat surprise, matching outfits, reels dance, dan sebagainya. Padahal realitanya mereka juga ribut soal siapa yang bayar GoFood. Cuman gak diposting aja. Sebenarnya kita tuh dikasih makan fantasi. Di mana hubungan sehat harus estetik. Tren couple goals yang bikin persepsi kalau cemburu berlebihan sama dengan sayang. Padahal relationship beneran itu lebih sering ugly cry daripada slow motion di pantai. Akhirnya kita semua jadi FOMO karena takut ketinggalan experience jadi couple goals. Tentu dengan standar TikToknya. Kalian lihat temen udah pada punya pasangan, akhirnya kalian gaslight diri kalian sendiri, gue harus punya pasangan. Walaupun ternyata toksik. Padahal kalau kejadiannya kayak gitu, jomblo malah jadi pilihan lebih baik daripada jadi NPC di hubungan orang. Malahan pernah ada masanya kan di mana tren selingkuh dan pelakor menuhin timeline. Itu karena ya demand-nya banyak dan asal kalian tahu yang dihasilkannya banyak banget. Faktor selanjutnya trauma Olimpik. Di mana trauma dumping jadi bahan flirting, entah itu real atau fiksi. Dan di zaman sekarang trauma itu dijadiin buat bahan PDKT. Di mana satu sama lain jadi si paling dikecewakan. Bukannya jadi sesi saling mengenal, malahan adu skor siapa yang paling tersakiti. Dan ini tuh ada template-nya misalkan, gua gak bisa percaya sama cewek gara-gara mantan gua. Atau, lu harus bersabar sama gua, soalnya gua punya trust issue. Dan template kayak gini tuh udah normal banget. Di era sekarang, bahkan kalau kalian baru kenal sekalipun, gua kasih pilihan deh.
kalian milih mana trust issue atau abandon issue? Tulis di kolom komentar. Seketika logika gue berpikir, fix your mess before you enter a relationship. Trauma kita itu bukan tanggung jawab gebetan, tapi tanggung jawab kita sendiri. Jangan jadiin luka kalian sebagai personality. Hubungan yang sehat itu dimulai dari tanggung jawab diri sendiri, bukan jadi proyek rehab mental orang lain. Dan bahayanya itu semua bisa dengan gampang dimanfaatin sama orang jahat, di mana masalah kalian jadi pintu masuknya. Poin selanjutnya, menurut gua, kelihatan aneh, tapi ini nyata. Dan efeknya terlalu ekstrem sih menurut gua. Welcome to parasocial relationship. Hubungan paling aman sekaligus paling menyedihkan di era digital ini. Di era sekarang, orang bisa nangis berjam-jam gegara ngelihat idolnya lagi dating. Tapi nggak peduli sama gebetannya in real life. Malahan, banyak yang lebih invest emotionality di fanfiction daripada hubungan nyata. Dan parasosial itu terjadi ketika kalian tahu jadwal siaran favorit idol kalian, lebih dari jadwal kuliah kalian. Ngerasa kenal banget sama dia yang bahkan nggak tahu kalian eksis. Lebih milih merch album mereka daripada bayar utang. Ironinya idola kalian tuh bisa hilang begitu aja. Dan kalian baru sadar 3 bulan kemudian. Ya siapa itu mau karakter, personal, grup, atau bahkan tokoh sekalipun. Dan kenapa kita semua bisa terjebak di parasocial universe ini? Itu karena otak kalian dikontrol penuh. Idola kalian gak bisa ninggalin kalian ya, karena dia sendiri pun bahkan gak tahu kalau kalian ada di bumi. Mereka tuh buat fantasi aman, dia gak bakal nyakitin kalian, ya karena dia pun literally cuma gambar di layar. Dan lagi-lagi, instan serotonin. Kalian tinggal buka sosmed langsung dapat dopamin tanpa harus effort PDKT. Dan ini tuh dampak destruktifnya besar banget, dimana otak kalian udah dibajak. Setiap kali karakter itu upload story nyapa kalian, otak kalian ngelepas dopamin cuman-cuma. Yang kalau di proses kehidupan nyata, mungkin kalian bakalan ngerasain itu setelah proses PDKT selama 1 bulan, beserta effortnya. Padahal semua postingan itu berlaku buat semua orang, bahkan buat orang random sekalipun. Bedanya kalian ngerasa spesial karena kalian udah ngeluarin effort. Entah itu beli merch-nya, beli album barunya, nonton series terbarunya, datang langsung ke konsernya, atau ikut membership di live streamnya. It's normal buat kalian, tapi coba buka mata dan nyebrang ke realita apakah itu normal. Menurut gue sih berlebihan. Buat para fanbase, siapkan argumen kalian gue tunggu di kolom komentar. Efek samping lainnya yaitu munculnya standar yang nggak realistis, di mana kalian bakal maksa pasangan nyata kalian biar bisa kayak fantasi kalian. Nih ya gue kasih contoh nyata. Di Instagram bisa kalian cari AI model namanya Arya. Followersnya gue yakin lebih banyak dari kalian. Karakter ini tuh cuman hasil generate picture dari tim engineer yang ada di belakangnya. Dan biaya produksi buat bikin satu karakter ini gak main-main. Bukan cuma masukin prompt langsung, launching. Dan hasilnya karakter ini sukses ngehipnotis followersnya dengan cara endorse berbagai macam produk. Dan hasilnya jutaan dolar. Bahkan si Arya ini hanya post picture yang gak bergerak sama sekali. Itu contoh di mana parasocial relationship berlaku. Dan yang paling nyata, social skills kalian berantakan ketika harus berinteraksi sama lawan jenis di kehidupan nyata. Kalian bakalan kikuk alias kaku, karena terbiasa one-side conversation, di mana ekspresi dijawab template. Bahkan hanya untuk sekedar kenalan aja, gue yakin kalian bakalan mikir 10 kali dulu. Dan ini berlaku di semua gender. Karena alam bawah sadar kalian bakalan kirim sinyal. Dia bukan tipe gue ke orang nyata karena standar kalian udah dibajak sama fantasi. Kalian juga bakal mikir orang ini SKSD banget sih. Cuma karena dia gak cantik dan setampan idola kalian. Yang parahnya kalian bisa nolak gebetan kalian sambil bilang gue udah punya pasangan. Padahal pasangan kalian cuman karakter di game atau selebgram yang bahkan gak tahu kalian ada. Kalian boleh mengidolakan siapapun, tapi jangan terlalu fanatik.
Dan gua juga sama pernah punya karakter idola, tapi gua batesin sama realita kehidupan. Jadi, relationship itu komunikasi dua arah. Sama kayak telepon bukan radio, harus ada dua orang yang aktif ngomong dan dengerin. Kalau cuma satu pihak yang sibuk ngegas, yang ada bensinnya cepet habis, terus hubungannya mati. Ini beberapa tips dari gua yang bisa kalian coba buat build-in hubungan yang sehat. Pertama, kalian harus bisa ngerespon bukan ngejudge. Ketika pasangan kalian mengungkapkan ekspresi entah itu sedih, sakit, atau marah, jangan langsung ngejudge atau ngasih solusi. Kalian harus bisa dengerin dulu. Bikin safe space, di mana pasangan kalian merasa ada yang memiliki. Kadang hal-hal kecil gini banyak dilewatin, tapi ini tuh krusial banget. Selalu ada dan didukung dengan ada segalanya, itu pondasi kuat banget buat suatu hubungan. Kedua, nggak harus seragam, tapi saling ngerti. Nggak usah bawa ego ke dalam relationship, karena di relationship itu nggak butuh barrier, alias kalian lagi bonding satu sama lain, ingat bukan maksa ya, tapi mengerti. Ketiga, masalah perbedaan. Kalian bisa bikin jadi bahan obrolan, daripada jadi bahan berantem. Yang sehat itu bisa beda selera, tapi saling menghibur. Terakhir, konflik itu waras, karena namanya dua orang berbeda yang mencoba jadi satu. No silent treatment, no mind games. Langsung selesaiin saat itu juga. Relationship sehat itu kayak Spotify Premium. Ada mutual understanding, bisa request lagu sesuai kebutuhan, tapi juga rela dengerin playlist doi yang aneh. Yang penting, both sides contribute to the vibe. Kalau kalian cuma jadi pendengar, mending beli speaker aja, ngapain pacaran. Dan begitulah, bucin 2.0 tanpa kita sadari. Dari mulai relationship hoax, trauma olimpik, sampai ke parasocial relationship. Ini semua udah kayak narkoboy digital yang bikin kalian high di awang-awang. Tapi pas balik ke realita, yang ada cuma kamar kosong sama notifikasi HP yang sepi. Kalian bisa nangis berjam-jam nonton fancam, tapi nggak ada yang nanya, "Kamu kenapa?" Tapi gue percaya, kalian semua lebih dari sekedar spektator dalam hidup orang lain. Dunia nyata itu emang berantakan, doi bisa cancel janji tiba-tiba, chat seenaknya, atau malahan lupa pakai parfum pas lagi ngedate. Tapi disitulah realitanya. Karena yang beneran worth it itu bukan yang perfect di layar, tapi yang mau nemenin lu ngobrol sampai jam 2 pagi sambil ketawa ngakak. Pesan dari gue, love is not content. Dan cemburu itu bukan bukti cinta. Terus jangan pernah bermain-main di perasaan orang lain. So maybe it's time to unfollow that fantasy. Close the application. Dan buat kalian yang merasa hubungannya banyak red flag-nya, daripada upacara bendera, maybe it's time to let go. Terakhir, buat kalian yang merasa nggak punya banyak waktu buat pasangannya, sekarang waktunya kalian jemput pasangan kalian dan bilang, "Ayo, kita bikin kenangan yang nggak cuma jadi cash di galeri." Karena followers bisa unfollow, but memories nggak bakal kehapus. Seperti biasa, tetap waras dan tetap semangat.